Shalom adik-adik. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat datang kembali di ibadah online kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Meli. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu ya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya ya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan memuji, bergirang memuliakan Tuhan Yesus. Kita angkat pujian kita, Happy Ya Ya Ya. Saya undang untuk adik-adik untuk dapat bangkit berdiri, kita angkat pujian ini, Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya. Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ada sukacita, amin. Amin. Mari kita angkat pujian kita hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Baiklah adik-adik, mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan bersama-sama dengan kakak. Kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus.
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kita ulangi pujian ini, katakan ku cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali katakan, ya Aba Bapa, Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi kita katakan, pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Oh, masyukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Ajaib kasih-Mu. Hosana. Terpujilah nama-Mu. Layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur. Hosana bagi-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku.
terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi jalanku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, halo, apa kabarnya? Tadi udah nyanyi, udah pujian, udah penyembahan, udah sukacita ya sama Kak Meli sama Kak Sinta. Sekarang saatnya kita mau belajar dan dengar cerita tentang firman Tuhan. Oke? Udah siap semuanya? Siapa di sini yang sudah siap? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Woi, semangat. Coba turunin lagi tangannya. Oke, sekarang kamu bilang, siapa di sini yang siap mau dengerin cerita firman Tuhan? Angkat tangannya. Mantap. Oke, sebelum kita dengarkan cerita yang akan Abang sampein pagi hari ini, kita doa dulu ya. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada yang ngintip-ngintip, jangan ada yang tidur. Jangan ada yang tidur. Ini masih pagi, harusnya lebih semangat. Oke, yuk. Semuanya yang sekolah minggunya di rumah, yuk sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Dengerin doa Bang Yoyo. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat pagi hari ini kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memelihara kami, menuntun kami, sepanjang kami tadi menaikkan pujian kami, menyembah Tuhan dan berdoa. Sekarang kami mau serius mendengarkan firman Tuhan, sehingga apa yang diceritakan sama Bang Yoyo, yaitu tentang firman Tuhan, bisa kami dengar, bisa kami simak dengan baik-baik, dan bisa kami hidupi Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami bisa menceritakannya ke teman-teman kami, papa, ke mama, ke semua orang Tuhan, bahwa Tuhan Yesus begitu baik dan setia dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang mengganggu selama kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati semua listrik, internet, handphone atau perangkat-perangkat lainnya yang kami gunakan untuk
beribadah Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati sampai dengan ibadah kami selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, oke. Sekarang adik-adik yang tadinya udah nyanyi, udah lompat-lompat, udah sukacita, semangat. Sekarang kita mau dengarkan cerita. Tapi sebelum abang cerita tentang satu tokoh dalam Alkitab yang luar biasa, kuatnya. Wah, sekarang mau tanya dulu, siapa di sini yang sudah sarapan? Angkat tangan. Ayo, siapa? Oh, ada yang belum. Kenapa? Baru bangun. Hah? Oke. Udah, rata-rata udah sarapan semua ya. Makan apa sih tadi pagi? Mungkin mamanya ada yang masak nasi goreng, ada mungkin yang masak telur. Wah, kalau abang masuk Kak, kalau pagi-pagi itu makan telur ya, enak nih. Apalagi kalau misalnya kita itu pagi-pagi udah langsung disediakan makanan kita, mau dimasak, mau dibeli, pokoknya makan sarapan. Wah, sambil setelah itu kita sekolah. Kalau banyak makan, kalau kita juga jaga kesehatan, kita bisa sehat dan kuat, ya kan? Kalau kuat itu gimana sih? Kalau kita bilang kuat, wah, ada nih masker, ini masker abang. Kalau masker, abang bisa angkat cuma satu jari, ya kan? Sekarang handphone, apakah handphone ini handphone bisa abang angkat satu jari? Coba ya, nggak bisa. Dua jari masih bisa. Sekarang apalagi ada, nah ini abang ada stand mic. Ini bisa diangkat, dua jari pun masih bisa. Nggak perlu harus dua tangan. Tapi kalau misalnya ngangkat sesuatu yang lebih berat lagi, lebih besar lagi, itu bisa enggak? Ada yang bilang bisa bang. Misalnya ngangkat beras satu karung, yang karung 50 kilo. Diangkat. Siapa di sini yang bisa angkat? Mungkin siapa yang bisa ya? Ivan. Bisa nggak Ivan angkat beras 50 kilo? Bisa nggak? Berat. Iya dong. Kalau banyak makan, kalau sekarang misalnya hari ini makan terus, minum susu, habis bisa nggak angkat? Nggak bisa juga. Karena kekuatan itu kan tergantung pertumbuhan kita. Nah, tapi ada di Alkitab yang cerita tentang seorang hakim dari bangsa Israel yang kekuatannya sangat luar biasa. Ayo, siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Iya. Siapa? Goliat. Betul, tapi Goliat bukan hakim orang Israel. Bukan, salah. Kurang baca Alkitab ini kayaknya. Jangan salah, bukan. Yang lain. Angkat tangan, siapa yang tahu? Iya, siapa? Hercules. Bukan. Hercules. Salah. Siapa angkat tangannya lagi? Nah, Deddy Corbuzier. Waduh, bukan di Alkitab itu, udah salah tuh. Gimana ini? Ini yang jawab kayaknya bukan anak sekolah minggu Sola Gracia ini. Oh, Bang Santoso rupanya yang jawab. Pesan salah bang. Jawabannya apa? Ayo anak sekolah minggu Sola Gracia, angkat tangannya sambil teriakin. Namanya siapa? Yang kuat, yang panjang rambutnya, kekuatannya di rambut siapa? Simpson, betul. Itu baru anak sekolah minggu Sola Gracia. Masa Deddy Corbuzier? Salah itu. Oke, nah sekarang abang mau cerita tentang Simpson. Pasti adik-adik udah dengar kan? Simpson kuat. Wah, kekuatannya ada di mana? Kalau dia bisa kuat itu, kekuatannya titiknya kalau misalnya ada yang dilepaskan dari dia bisa lemah, hilang kekuatan. Itu di mana? Di rambutnya. Ya kan? Makanya rambutnya panjang. Tapi adik-adik tahu nggak sih ceritanya tentang Simpson? Yuk kita buka sama-sama. Hakim-Hakim 14. Yuk dibuka Alkitabnya, yang pegang Alkitab dibuka, yang dari handphone atau dari handphone ataupun juga
laptop dan yang lainnya bisa ya. Tabnya bisa juga dibuka. Yuk. Hakim-hakim 14. Hakim-hakim itu ada di perjanjian lama kok baru. Itu bukan anak sekolah minggu sekolah Gracia yang jawab itu. Siapa yang jawab itu? Bang Harismanto. Aduh Bang Harismanto, jangan buat salah. Oke, Hakim-hakim 14. Di situ dibilang apa? Hakim-hakim 13. Nah, Hakim-hakim 13. Lahirnya Simson. Jadi, adik-adik, abang mau kasih tahu. Kita nanti baca di rumah ya. Tapi abang mau kasih tahu. Simson itu adalah salah satu hakim-hakim. Jadi di kitab hakim-hakim ini ada banyak. Ada Gideon, ada Yefta, Efraim, ada Gilead, ada juga Deborah. Wah, banyak sekali. Tapi di ayat 13 di pasal 13 ini bicara tentang Simson. Jadi orang Israel itu kenapa perlu ada hakim-hakim? Dulu sering melakukan yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih mereka ke bangsa Filistin. Berapa lama? 40 tahun lamanya. Dan tiba-tiba muncul seorang yang namanya Manoah. Manoah itu adalah papanya Simson. Bilang sama adik atau abang atau kakaknya yang di kiri kanan. Papanya Simson namanya Manoah. Siapa? Manoah. Nah, mamanya Simson sebelum Simson lahir, Manoah ini dan istrinya itu nggak punya anak, adik-adik. Tapi tiba-tiba malaikat Tuhan datang sama mereka berfirman bilang, memang engkau mandul, nggak punya anak, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung, lihat ya, di Hakim-hakim 13 ayat 5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Dikasih tahu tuh. Jadi Simson ini sudah dipersiapkan untuk menjadi hakim-hakim penyelamat dari bangsa Israel yang pada saat itu ditindas oleh bangsa Filistin. Tuhan angkat dia, Tuhan pilih dia di kandungan. Tapi kalau mau dipilih Tuhan pada zaman itu gak boleh loh sembarangan. Makanya sama ibunya di kandungan udah dibilang gak boleh makan makanan yang haram ya. Terus juga gak boleh minum anggur ataupun minuman yang memabukkan. Karena dia adalah hakim Allah. Dia dipersiapkan betul-betul untuk menjadi penyelamat bangsa Israel. Membawa bangsa Israel keluar daripada penindasan orang Filistin. Yang pada saat itu sudah berlangsung 40 tahun lama. Akhirnya setelah itu datang diceritakan mamanya Simson ini ke papanya, ke Manoah. Wah, Manoah bilang, gak mungkin, gak percaya saya. Wah, tiba-tiba datang malaikat Tuhan ngomong hal seperti itu lagi. Dan mereka akhirnya percaya. Akhirnya lahirlah Simson. Simson ini seperti yang sudah disampaikan ya oleh malaikat Tuhan, oleh Tuhan kepada Manoah, kepada papanya dan mamanya, bahwa Simson ini nggak akan kena cukur rambutnya. Jadi panjang rambutnya. Siapa di sini yang pernah tidak pangkasan atau cukuran selama 1 tahun? Angkat tangan. Abang paling tahu yang paling rapi rambutnya dan paling sering dipangkas mungkin dari anak sekolah minggu kita, yaitu si Azriel. Pasti itu. Kalau panjang sedikit, Azriel sini, kata papanya langsung. Karena abang pun dipangkas juga sama papanya Azriel. Rapi. Gak mungkin dong Azriel, Pak pangkas Pak. Oh gak bisa, kamu harus menjadi Simson. Oh enggak. Ya kan. Jadi di situ Simson panjang rambutnya. Coba bayangin adik-adik, rambut kita gak pernah dipangkas, gak pernah dicukur,
ya, dibiarin panjang terus. Itu panjang dan keras dan tebal. Ngeri kalau kata Bang Steve. Ngeri tuh. Ya kan, kita aja lihat ada orang yang jalan di jalanan gitu, rambutnya panjang kali. Terus dia makan semua yang di jalan. Wah, kita udah takut. Apalagi nih, badannya besar, tenaganya kuat, dan orang takut sama Simpson. Dan dia akhirnya di ayat 14, di pasal 14 bilang gini, dia mau nikah sama seorang Filistin. Bapaknya bilang, waduh jangan, kita ini kan orang Israel, orang itu menindas kita, jangan dong. Padahal dibilang di Hakim-Hakim 14 ayat 4, apa? Ayah dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Jadi memang Tuhan sudah persiapkan dia untuk bisa dekat sama orang Filistin, dan dia harus cari gara-gara sehingga akhirnya orang Filistin pun takut untuk menindas orang Israel. Dan akhirnya membebaskan orang Israel daripada penindasan itu. Akhirnya ketemu sama perempuan itu ya dari Filistin. Dan tiba-tiba, tapi pada saat mereka mau pergi, dia bilang, "Pak, kita pergi ke sana. Aku mau ketemu sama perempuan Filistin." Ada singa, seekor singa. Siapa di sini yang pernah kasih makan singa? Ada? Kasih makan kucing oke lah ya. Anjing oke. Ada yang pernah kasih makan singa? Saya bang. Ngeri juga itu. Bisa pernah kasih makan singa? Enggak pernah bang, belum pernah. Udah. Karena kan singa itu satwa yang liar ya, di hutan. Nah Simpson lawan singa adik-adik. Dia bilang bahwa Simpson itu, dia mengoyakkan mulut, mencabikkan mulut singa itu kayak mencabikkan anak kambing. Jadi betul-betul dia buat singa yang besar itu, dia lawan kayak ngelawan kambing. Waduh. Dan tidak pakai apa-apa di tangannya. Jadi tenaganya itu memang kuat sekali diberikan Tuhan. Karena dia dipersiapkan sejak dari kandungan. Dan akhirnya dia pun dia pun berhasil mengalahkan singa itu, tapi dia nggak kasih tahu sama orang tuanya, dia nggak kasih tahu sama papa mamanya. Pas pulang dia lihat ada bangkainya singa itu juga, ada lebah di situ, lebah yang menghasilkan madu karena mengerubungi bangkainya singa itu, diambil madunya, dia kasih juga ke papa. Jadi betul-betul Simpson itu punya tenaga yang sangat luar biasa. Nah, akhirnya setelah dia udah menikah sama yang perempuan Filistin itu, tapi Simpson ini adik-adik masalahnya cuma satu, dia itu mudah tergoda. Tergoda itu gimana ya? Tergoda itu kayak gini loh. Misalnya adik-adik lagi belajar, ya kan? Belajar di sekolah, dibilang guru, "Oke, besok kita ujian ya. Besok kita kuis atau ulangan." Oke. Pas kita ulangan besoknya, kita lupa. Akhirnya kita tergoda untuk apa? Untuk nyontek. Nah itu tergoda, itu godaan. Pertama nyonteknya mungkin gak ambil catatan, tapi nanya sama teman. Berdua. Kawan kita bilang, gak tahu. Kita bilang, dia bilang dia. Wah, itu godaannya ngeri juga itu. Atau godaan yang kedua adalah ketika kita misalnya lagi disuruh mama sama papa, "Ayo pergi dulu beli ini." Pas pulang, padahal dibilang cepat ya, butuh cepat ya, belikan dulu ke warung, nanti datang lagi. Pas kita di jalan, saya bilang, "Ada uang, beli aja es." Kita beli es. Pas di rumah ditanya, "Beli es ya?" Enggak, mana uangnya? Aduh jatuh kayaknya. Kita bilang, "Di kantong, aduh nggak ada." Nah itu tadi kita tergoda untuk melakukan suatu kesalahan. Nah Simpson sering sekali dia tergoda oleh hal-hal yang gak baik di mata Tuhan, yang akhirnya dia melakukan kesalahan. Ada banyak sekali. Akhirnya dia juga karena dia bergaul dengan orang Filistin, padahal maksud Tuhan adalah dia untuk menyelamatkan orang Israel. Tapi memang dia harus cari gara-gara dulu. Masalahnya dia terjebak sendiri.
sama perbuatan yang dia buat. Akhirnya orang Filistin pun kalahkan dia. Ada 30 orang langsung dia bunuh karena pada saat itu dia ditipu. Dia buat teka-teki tapi orang itu nggak bisa jawab. Akhirnya digoda oleh istrinya supaya kasih tahu jawabannya. Dikasih tahu jawaban dia rugi. Wah, akhirnya dia bunuh orang itu, diambil pakaian-pakaian. Nah, di ayat 15 tiba-tiba dia juga seperti itu. Terus ada godaan-godaan seperti itu adik-adik. Dia melawan lagi. Tapi akhirnya Simson itu menjadi hakim untuk orang Israel selama 20 tahun. Nah, ini nih yang sering terkenal ya. Bagaimana Simson itu hilang kekuatannya. Itu kan masih ada kekuatannya. Jadi ketika dia diganggu orang Filistin, dia lawan, dihabisi. Ada singa, diapain juga, dicabik-cabiknya. Singa itu. Terus juga yang lain-lain lagi orang Filistin dilawannya, dihabisi dia pokoknya. Kekuatannya masih ada. Karena Tuhan memang menyertai dia. Tapi suatu ketika akhirnya dia ketemu sama perempuan, jatuh cinta dengan yang namanya Delila. Jadi akhirnya orang Filistin bilang gini, karena takut mereka terhadap Simson ini, karena satu orang pun dia tanpa pegang apa-apa dia bisa kalahkan banyak orang, ratusan orang. Wah, udah diikat pun dia masih bisa. Akhirnya Delila disuruh sama orang Filistin, coba goda dia, ganggu dia, tanya apa kelemahannya. Wah, akhirnya Delila datang. Itu di Hakim-Hakim 16 ayat 6. Hakim-Hakim 16 ayat 6 bilang seperti ini. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Wah, Simson bilang, gampang. Tahu nggak kelemahanku itu apa? Aku ini diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering ya. Jadi aku akan lemah dan akhirnya aku kayak orang biasa. Akhirnya mereka ikat, dia tidur, diikat ya, diikat. Pada saat diikat, akhirnya udah oke, udah kuat, udah. Delila teriak, Simson, ada orang Filistin, mau ngapain kau? Wah, Simson tiba-tiba langsung, lepaskan ikatannya. Wah, ternyata bukan itu. Akhirnya dia putuskan tali-talinya, yang orang Filistin lari lagi. Gak betul ini, salah. Akhirnya dicoba lagi. Delila bilang, kau bohong samaku. Apa sih kelemahanmu? Ayolah kasih tahu. Dikasih taunya. Dia bilang, ya udah gini, aku kalau diikat pakai tali yang baru, erat-erat, yang belum dipakai sama untuk kerjaan apapun, betul-betul tali yang baru. Pasti aku lemah, terus diikat ya, betul-betul talinya baru, jangan sampai talinya udah bekas-bekas. Diikatlah dia. Dia tidur lagi setelah itu. Tidur, dia kalau tidur ngeri kali adik-adik. Wah, diikat. Tiba-tiba pas dia bilang, Simson, ada orang Filistin. Dia bangun lagi, dia tarik, masih kuat juga. Delila makin emosi. Delila bilang, kamu ya Simson, kamu tuh main-mainin aku loh, katanya. Gimana sih caranya? Akhirnya di ayat 13 bilang gini, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat. Dibilang Simson, kalau gini nih, kalau kau bisa tenun ya, kau gulung-gulung rambutku ini, ketujuh rambutku ini, sama dengan tali, terus kau kokohkan lagi dengan patok, dipatok ya rambutku ini semuanya, pasti aku lemah. Wah, dibuat. Lah itu digoda si Simson, dikasih makan, tidur dia. Udah tidur dia tiba-tiba. Dicoba, udah lemah karena udah lama ini udah diapain rambutnya. Tiba-tiba pas datang dibilang, Simson orang Filistin. Datang tetap juga adik-adik. Dia bangun, dilepasnya itu. Mana katanya? Aduh. Akhirnya Delila bilang di ayat 15. Aku ini sayang samamu. Masa kau gak mau kasih tahu apa kelemahanmu sama aku? Kau udah 3 kali bohongi aku loh, katanya. Masa sih kau gak mau kasih tahu? Ayolah. Akhirnya didesak terus sama Delila. Didesak terus. Akhirnya dibilang Simson lagi nih. Dia ayat 17. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, katanya. Sebab sejak dari kandungan aku ini seorang nazir Allah.
Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang lain. Nah, bayangin adik-adik, padahal Tuhan membuat dia seperti itu untuk membebaskan orang Israel daripada penindasan orang Filistin. Tapi menyimpang Simsonnya. Dia tergoda sama bujuk rayunya Delila. Ya, akhirnya apa? Dia tinggalkan Tuhan, dia kasih tahu semuanya itu kelemahannya. Dan akhirnya Delila pun setelah itu dia senang ya, Delila senang. Oke. Oh ya udahlah, makasih ya. Kan harus hati-hati. Iya. Udah itu. Akhirnya Simson pun pikir, yang penting dia nggak nanya-nanya lagi. Udahlah. Tidurlah Simson. Pada saat Simson tidur, mulailah dicukur rambutnya. Nah, dicukurnya lah rambutnya habis. Pas tiba-tiba Delila mau coba nih, bener gak ya? Udah hilang kekuatannya. Akhirnya dia teriak, Simson, ada orang Filistin. Ayo Simson, selamatkan dirimu Simson. Dia bangun. Dia lihat dia udah diikat, tapi dia gak bisa lagi. Udah banyak yang menyerbu dia. Dia mau lawan gak bisa, habis kekuatan. Dan akhirnya apa? Dicungkil. Akhirnya orang Filistin tangkap dia, ikat dia, dicungkil kedua matanya. Bayangin adik-adik, yang tadinya dia kuat sekali, ratusan orang pun gak bisa pegang dia untuk menghalau dia, bisa dia hempaskan. Ini akhirnya dia gak berdaya. Karena apa? Dia menyimpang daripada Tuhan. Akhirnya setelah itu dia dipenjara, dibelenggu, diikat dia pakai rantai tembaga, dan kerja dia menggiling. Bayangin, dari seorang hakim orang Israel, kesatria yang luar biasa, tapi akhirnya kerjanya matanya buta, nggak tahu bisa lihat-lihat siapa lagi, akhirnya menggiling dan dirantai. Tapi rambutnya pun pelan-pelan mulai tumbuh ya. Nah, akhirnya ini dia terakhir. Gimana Simson akhirnya mati? Orang Filistin kumpul, raja-rajanya. Pesta. Senang. Simson udah kalah, nggak ada lagi hakim orang Israel. Ketawa mereka, mana panggil dia, panggil dulu, bawa sini katanya. Mana dia Simson, katanya kuat dia kan, mana dia, coba dibawa lah Simson, tangannya udah dirantai semuanya ya. Ketawa mereka, udah suruh dia di sini berdiri, suruh dia lucu-lucu buat kita. Mana kekuatanmu Simson? Malu. Dia udah sedih, Tuhan ampuni aku udah tinggalkan Tuhan, kenapa kayak gini, aduh Tuhan katanya. Padahal aku dipilih Tuhan dari kandungan ibuku loh, untuk dipersiapkan menjadi hakim yang menyelamatkan orang Israel dari penindasan orang Filistin. Tapi akhirnya kayak gini, aduh Tuhan. Dia nangis. Tapi akhirnya adik-adik, dia bilang sama pengawal itu, aku kan buta, aku nggak ada lagi kekuatanku, biarlah aku berdiri di sini, jalan, lepaskanlah rantai ini biar aku jalan sambil raba-raba. Akhirnya dia biarin aja, nggak ada lagi kekuatannya, dipegang, ketawa orang, Simson gitu. Tapi adik-adik, di situ ramai sekali yang berkumpul ya. Semuanya yang berkumpul di situ, raja kota orang Filistin, ada 3.000 orang laki-laki dan juga 3.000 perempuan. Akhirnya mereka nonton Simson jalan raba-raba tiang-tiang, diolok-olok. Tapi akhirnya di ayat 28 pasal 16 Simson bilang gini, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Tuhan pun akhirnya kasih kekuatan itu. Akhirnya kan tiang-tiang bangunan itu kan besar kali ya. Dia pegang, dikira orang dia mau peluk. Mana ada lagi, tarik terus kata orang kan. Diketawain, dia peluk itu kedua tiang itu yang paling tengah, yang di tengah-tengah. Jadi yang menopang rumah itu, bangunan itu. Lalu dia pegang. Akhirnya dia bilang, biarlah aku mati bersama-sama dengan orang Filistin. Dia bungkuk, dia tarik itu disatukannya adik-adik. Dan akhirnya
rubuh rumah itu, menimpa semua raja-raja yang ada di kota itu. Semuanya mati, termasuk Simson. Tapi ingat adik-adik, yang dibunuh dia pada saat itu, dibilang di ayat 30b bilang ini, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Bayangkan. Adik-adik, abang mau kasih tahu. Simson ini udah dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi hakim orang Israel, penyelamat orang Israel. Tapi ternyata Simson mengecewakan Tuhan. Dia tergoda oleh bujuk rayu dari Delila. Kalau kita bisa bilang, kita sayang nggak sama Tuhan? Sayang. Kalau kita tanya sekarang, siapa di sini sayang sama Tuhan? Saya bang, sayang sama Tuhan. Tapi kalau ada godaan-godaan, kita masih tetap sayang nggak sama Tuhan? Nah, itu dia harus kita tanya. Makanya kita nggak boleh tergoda sama godaan dari iblis. Mau dalam bentuk apapun, kayak tadi mencontek. Aku nggak tahu Tuhan, aku nggak belajar Tuhan. Tuhan, tolonglah aku mencontek satu kali ini. Kayak Simson ya Tuhan, bisa ya Tuhan. Simson minta satu kali untuk mati. Adik-adik minta satu kali mencontek untuk mati? Enggak kan? Jangan dong. Tuhan, satu kali aja mencontek ya Tuhan. Satu kali aja. Penting gini soalnya. Ya, misalnya kan adik-adik akhirnya bilang, nomor 3. Masih nomor 3 udah mencontek. Soalnya 20. Datang kawan kita, aku pun gak belajar. Aku baru mau nanya samamu. Percuma kau gak belajar. Harusnya itu adik-adik yang belajar. Ya, harus belajar dong. Jadi gak perlu mencontek-contek, gak perlu. Wah, dilihat gurunya lagi ngantuk. Wah, buka buku. Kaget. Gak perlu adik-adik. Harus belajar. Jangan tergoda oleh iblis ya. Dalam bentuk apapun. Disuruh belajar. Pergi main game. Wah, gak boleh. Disuruh makan makanan yang sehat. Wah, gak mau. Ke sekolah nanti dipakai terus ya maskernya ya, jangan dilepas ya. Pas di sekolah, untuk apa masker? Nggak ada corona. Nggak boleh, harus tetap kesehatan. Apalagi udah mulai banyak loh yang sekolah. Jadi tetap harus kita itu menjadi contoh yang baik. Kalau dibilang Tuhan Yesus setia nggak sama kita? Setia. Bayangin, Simson udah melakukan kejahatan, udah nggak setia sama Tuhan. Tapi Tuhan masih terus memperhatikan dia dan Tuhan memberkati dia. Meskipun akhir hidupnya akhirnya mengecewakan, ya udah, dia meninggal, mati. Dia 20 tahun, tapi akhirnya dengan godaan dia nggak bisa melanjutkan lagi. Tapi adik-adik abang mau kasih tahu bahwa adik-adik harus setia dan taat sama Tuhan ya. Harus mendengarkan apa yang dibilang oleh orang tua dan juga apa yang udah dibaca di Alkitab, diingat, direnungkan tiap malam, tiap pagi itu berdoa sama Tuhan. Bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa. Jangan baru bangun, aduh udah terlambat gitu. Terlambat apa? Aku mau nonton kartun. Ini sekolah minggu dulu. Oke? Semua harus setia, harus taat sama Tuhan. Oke? Yang setia dan yang mau setia dan taat sama Tuhan, angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya, karena Tuhan Yesus adalah Bapa yang setia dalam kehidupan kita. Yuk, kita mau doa, kita mau akhiri ibadah kita. Kita nyanyi sama-sama ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama
Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, tentang Simson, bagaimana Tuhan sudah mempersiapkan dia sejak dari kandungan. Ketika dia lahir menjadi hakim orang Israel, Tuhan selama 20 tahun, Tuhan menyertai dia, memberikan kekuatan, memberikan pengaruh wibawa yang luar biasa. Namun Simson tergoda Tuhan oleh hal-hal yang membuat dia menjauh daripada rencana Tuhan. Ampuni kami Tuhan, selagi kami masih kecil, ampuni kami ketika kami sudah melakukan banyak kesalahan yang mengecewakan papa, mama, abang, kakak, ataupun juga teman-teman kami. Kami mungkin buat salah, ampuni kami Tuhan. Kami mau Tuhan menyertai kami, memberkati kami. Biarlah kesetiaan Tuhan terus dinyatakan, dilanjutkan dalam kehidupan kami semuanya. Karena Tuhan yang menyediakan apa yang kami perlukan. Tuhan menyediakan semuanya, mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami. Berkati orang tua kami, berkati papa, mama, berkati abang, kakak, adik, teman-teman. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan berdoa juga untuk sekolah kami Tuhan. Ketika kami bersekolah, Tuhan jagai dan sertai kami, lindungi kami. Tuhan jauhkan segala sakit, penyakit, apapun itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus melindungi kami. Berkati juga sekolah minggu kami, guru-gurunya, teman-teman yang kami mungkin sudah bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati lebih lagi. Tuhan Yesus yang melindungi kami, menjaga kami sepanjang minggu ini. Biarlah kami Tuhan terus setia, cinta dan takut akan Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa selalu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau akhiri ibadah kami, ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi minggu depan dengan kakak-kakak dan abang-abang yang lainnya yang akan menyampaikan cerita tentang firman Tuhan. Dan buat adik-adik yang udah bisa datang ke gereja, bisa ikut sama papa mamanya, tapi pakai masker dan ikuti protokol kesehatan dengan baik ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.